Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'tazi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatih wa huwa dalilun ala anna allaha wa qawiyyun aziz. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil izzah wa ala alihi wa sahbihi ittaza bi'izzatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Barakallahu li wa lakum. Ashabal fadilah, ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahansuriyah layasir narasa, wabil khusus syekhuna wa mursiduna sultanil awliya fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Masul radhiyallahu wa qadasallahu sirah mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi bitalqinihi bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun wal muhtaramun sahibul hajat pemangku manaqib, keluarga besar seluruh ikhwan thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Surya Al-Yasir Narasa seluruh dunia. Semoga Allah kabulkan segala hajatnya, Allah terima segala maksud dan niat kita, Allah jauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya, melalui barokah karomah pengarsa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimakumullah, puji syukur sepenuh langit dan bumi. Pada sore hari ini kita semua bersama-sama berkumpul ngariung mumpulung dalam melaksanakan belajar khidmah amaliyah, khidmah ilmiah dan khidmah maliyah bersama-sama kepada Guru Agung Pangarsa Abah Aos. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan limpahan cahaya, pasti mendapatkan limpahan cahaya, keberkahan dan kemuliaan dari Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qadasallahu sirah, yang mana manakiban ini kita senantiasa belajar istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran suci thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pesantren Surya Laya. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang tercinta, pada tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mana senantiasa melalui barokah karomah, keberkahan dan kemuliaan Guru Agung kita sebagai wasilah perantara kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran yang mulia, kita pada saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini senantiasa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lillah. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ramadan 7. Ya, Ramadan 7. Bertepatan dengan dilahirkannya junjungan kita, pedoman kita, panduan kita, pemandu kita, contoh kita, idola kita, panutan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya nurul ain. Selamat datang cahaya mataku, mata kita semua. Maksud dengan kalimat itu yaitu cahaya yang menerangi tapak-tapak langkah kita dalam perjalanan hidup di dunia sehingga dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurul ain. Berarti cahaya ini adalah pengetahuan, ilmu untuk dapat mensucikan diri kita kembali fitrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita semua, ikhwan akhwat rahimakumullah, telah terkena oleh firman Allah yang tadi dibacakan. Sudah mutlak, absolut, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan, contoh untuk kita. Contoh untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, bagi siapapun yang iman, bagi siapapun yang percaya kepada Kanjeng Nabi, wajib mengikuti langkah jejak beliau. Baik syariatnya, baik hakikatnya, baik ma'rifat. Baik raganya, baik nyawanya, baik rasa. Wajib, mesti, bukan harus. Kalau harus suka-suka. Kalau mesti wajib karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut kepada Kanjeng Nabi. Yang mana Kanjeng Nabi telah bersabda, innama bu'istu liutammima karimal akhlak. Sungguh sekali-kali diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia, menyempurnakan akhlak mulia. Garis bawahi, ikhwan akhwat rahimakumullah, menyempurnakan akhlak mulia. Mengapa demikian? Karena semua yang telah diciptakan oleh Allah, khususnya makhluk hidup, manusia, semua telah dibekali dengan akhlakul semuanya. Baik itu syakir, baik itu kafir. Baik itu muslim, baik itu non-muslim. Semuanya sudah dibekali dengan akhlak mulia. Namun Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Mengapa? Karena belum sempurna. Contoh, kita ambil contoh yang simpel saja. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jika ada dua orang yang mana masing-masing dari dua orang ini sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, haji, syahadat, dan lain sebagainya. Sama semuanya. Takarannya sama, dan lain sebagainya sama. Yang beda, yang satu mati, dan yang satu hidup. Mati, hidup, apanya? Mata hatinya, basirohnya. Yang satu lupa, yang satu ingat kepada Allah. Nah, bedanya di situ, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Yang satu sama-sama akhlak mulia,
Sama-sama sodako 1M, yang A 1M, yang B 1M. Baik tidak? Nah, itu akhlak mulia. Baik. Ya, sama-sama menunaikan puasa, sama-sama haji dan umroh, sama-sama sholat awal waktu, 5 waktu. Tapi yang satu lupa, yang satu ingat, yang satu mati hatinya, yang satu hidup hati. Bedanya di situ. Yang dimaksud dengan menyempurnakan akhlak mulia, kesempurnaannya yaitu dengan menghidupkan hati yang mati. Baik, kita kembali lagi kepada topik yang pertama, yaitu di mana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah, bila mana tadi manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bulan Rabiul Awal yang kedua, yaitu manqobah keempat dibacakan, di sana telah diberikan penjelasan, gambaran yang sangat jelas, di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan atau diwarisi akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kalimat yang disebutkan dalam manqobah keempat, suri taula dan Tuan Syekh Abdul Qadir yang diwarisi oleh Kanjeng Nabi adalah ketakutan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dicek oleh ikhwan akhwat. Di mana dalam manqobah keempat pertama yang muncul kalimat di situ, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, itu adalah akhlak, kesempurnaan akhlak mulia dari para ahlul silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Tuan Syekh Abdul Qadir sampai kepada Kanjeng Nabi. Jelas, fi ada zaman Syekhul Hayyin, pada zaman ini guru kita semua Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah memiliki rasa ketakutan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para ahli silsilah. Mengapa? Karena rasa takut, khauf, ketakutan kepada Allah itu adalah kunci utama untuk kita, kunci utama untuk ketakwaan, ketauhidan, dan keimanan kita semua. Alhamdulillah. Catat, ketakutan. Allah berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballiguna risalatillah wa yakhsawnahu wa la yakhsawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun melainkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para rasul, utusan-utusan Allah, mereka memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah. Ketakutan itu yang menguatkan keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan beliau-beliau kepada Allah, sehingga ibadahnya sangat sempurna, akhlaknya sangat sempurna. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, meskipun makom risalah telah ditutup oleh Allah sampai kepada Kanjeng Nabi, makom nubuwah telah Allah tutup sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada makom yang masih terbuka sampai yaumil qiyamah, yaumil akhir, yaitu makom waliyah. Jadi bila mana kita meneladani akhlak-akhlak yang Nabi telah diwarisi penerusnya, pelanjutnya, yaitu wali di muka bumi ini, alhamdulillah telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi makom nubuah, makom risalah telah ditutup sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada makom kewalian, wilayah, makom para ulama, yang mana
raganya, nyawanya, rasanya memiliki ketakutan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dalam surat Fatir disampaikan, difirmankan oleh Allah, di antara hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah hanyalah para ulama. Baik, pertanyaan jelas Kanjeng Nabi, para rasul, para nabi memiliki ketakutan yang sangat. Namun di sini para ulama yang memiliki rasa takut dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Disampaikan lagi oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapapun orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, di sini nyambung kepada yang tadi. Khon akhwat rahimakumullah. Siapa saja orang yang di saat dibacakannya nama Allah, hatinya bergetar. Disitulah benih-benih ketakutan kepada Allah. Di mana kalimat tauhid, kalimat taibah dibacakan, la ilaha illallah, bergetar hati. Disitulah benih-benih ketakutan yang sangat kepada Allah tersingkap. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di sini Tuan Syekh Pengarsa Bahaus sampaikan dalam kitabnya Fadhailus Syuhur dalam bulan apa ya? Pokoknya di kitab Fadhailus Syuhur di anal ghaflata anna dumin dukhulina. Luar biasa, luar biasa. Dauhan Pengarsa Abah sangat menggetarkan hati. Di annal ghaflata anillah asaddu min dukhulin nar. Sesungguhnya lalai, ghaflah, lupa Allah lebih dahsyat, lebih penting bahayanya daripada masuk kepada neraka ya Allah. Tuh, Ibu, Bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik. Dauhan siapa? Dauhan Syekh Mursyid Pengarsa Abah. Li anal ghaflata anillah asaddu min dukhulin nar. Sesungguhnya ghaflah, sesungguhnya lalai, lupa, lalai dalam mengingat Allah lebih bahaya, lebih dahsyat gentingnya bahayanya daripada masuk neraka. Mengapa? Karena lalai kepada Allah. Allah itu sang Khalik. Oh, neraka dan makhluk lainnya itu masih makhluk sama dengan kita semua. Kan disampaikan dalam tanbih, dalam wasiat Tuan Syekh Pengarsa Abah Sepuh dan Pengarsa Abah Anom, bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lain. Anak-anak Adam itu adalah makhluk paling mulia di antara makhluk lain. Dauhan Pengarsa Abah juga, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka di mana jika kita tidak menciptakannya di sini. Terserah Bapak Ibu sekalian. Mau masuk surga, monggo. Mau masuk neraka, monggo. Itu dihasilkan bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Begitu ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di mana bukti ketakutan kita? Di mana bukti ketakutan kita sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah yang menyingkap keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan. Tiada lain, tiada bukan untuk menghindari lalai, ghaflah kepada Allah, yaitu dengan talqinud zikir. Talqin zikir. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sabda Kanjeng Nabi. Talkinkanlah kepada orang yang akan mati. Talkinkanlah kepada orang yang mati. Talkinkanlah pada orang yang telah mati, kata Kanjeng Nabi. Apa? Bila ilaha illallah, dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Talqin zikir jahar yang dimana diucapkan dengan keras oleh zahir sehingga melawan para gangguan-gangguan dari luar,
dari setan, dan talqin zikir khafi yang ditanamkan dalam kolbu sehingga meraga, mensukma, menciwaraga sehingga melawan gangguan dari dalam diri, yaitu nafsu-nafsu yang ada. Alhamdulillah, dengan ditalkinkannya zikir jahar dan zikir khafi, kita semua bersama-sama memerangi kemungkaran, memerangi kekafiran, memerangi kefakiran, dan memerangi segala sesuatunya hanya untuk dapat mencapai rasa ketakutan kepada Allah. Disampaikan juga sabda kanjeng Nabi, man khofa minallah khofahu kullu sayin. Pernah saya mendengarkan langsung dari pengarsa Abah, man khofa minallah khofahu kullu sayin. Barang siapa orang yang hanya takut kepada Allah, pasti maka niscaya ditakuti oleh segala makhluk yang ada di dunia. Kan kita semua telah diberikan, telah ditampakkan berkah dan karomah Syekh Mursid Pengarsa Abah Aus. Selama 2 tahun kemarin COVID, si koplok virus COVID-19, semua di alam dunia takut kepada si koplok COVID-19. Hanya sirna rasa, hanya sang sirna rasa, hanya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul radhiyallahu wa qadasallahu sirah yang tidak takut kepada si koplok virus. Dan kan koplok COVID, korin saja tidak takut. Karena pengarsa Abah mengajarkan kita murid-muridnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa alatnya? Dengan ini. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Bersyukur kita semua telah diselamatkan oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, bukan nanti. Sekarang syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu talqin zikir oleh ahlu talqin Syekhul Hayyin, Syekh Mursid yang hidup pengarsa Abah Aus. Terakhir disampaikan oleh pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin dalam kitabnya Miftahus Syudur telah disampaikan Zakirallahu fil ghafilin kal hayyi bainal anma. Orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lupa, sepertikan orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Itu jawabannya, yaitu orang yang telah ditalkinkan zikir oleh Syekh Mursid, telah menjual raga, nyawa, dan rasanya kepada Syekh Mursid. Kita semua telah dihidupkan kembali. Alhamdulillah. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Bukti hati kita senang yaitu hidup. Bukti hati kita hidup, kehidupan kita semua hidup, perekonomian, sosial, politik, keluarga, dan lain sebagainya, bisnis kita hidup, yaitu ditentukan dengan kehidupan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang baik-baik turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kesalahan bersumber dari diri pribadi al-fakir. Mudah-mudahan kita semua dengan barokah karomah pengarsa Abah Aus senantiasa istiqomah mengamalkan, melestarikan ajaran suci dengan melanggengkan, dengan belajar ikut saja, belajar takut kepada Allah, dengan ikut kepada orang-orang yang telah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqomah melanggengkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Karamati Profesor Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan akhwat rahimakumullah, semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Akhirul kalam, Allahul fiqh ila aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.